Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami melanjutkan pembahasan minggu lalu, membahas seorang tokoh yang sangat disorot secara negatif karena pengkhianatan yang dia lakukan terhadap Yesus, Yudas Iskariot. Tuhan tolong bimbing dalam penyampaian maupun penerimaan firman, dan juga dalam mempelajari selanjutnya, mempersiapkan selanjutnya sampai semua ini bisa diselesaikan dan berkati sehingga bisa berguna untuk pembangunan iman kami dan mencegah terjadinya hal-hal seperti itu dimanapun juga. Tuhan tolong hamba sudah menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran dan juga suara. Berikan pengurapan dan berikan kata-kata dan berikan apapun yang dia butuhkan supaya firman dan Injil bisa disampaikan dengan baik, dengan benar dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa ini semua akan sia-sia. Dan Tuhan tolong kami semua yang mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan konsentrasi, berikan terang, dan buat kami bukan hanya mendengar tapi juga mengerti. Dan selain kami mengerti, berikan ketundukan supaya kami percaya dan betul-betul menanggapinya sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kalau harus terjadi peristiwa seperti itu tidak menggoncangkan iman kami, dan khususnya peristiwa itu tidak terjadi dalam diri kami sendiri. Kami sadar setan pasti bekerja, tolong kuatkan semua kami mengambil godaan dan pekerjaannya dalam bentuk apapun, supaya apapun yang setan lakukan, biarlah firman dan Injil bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk listrik dan semua peralatan yang kami pakai. Tolong Tuhan jaga supaya semua berjalan baik dalam sepanjang acara firman, bahkan dalam sepanjang kebaktian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tadi saya baru mikir, ini bahas tokoh ya. Saya kepingin bahas tokoh lain lagi, ini belum selesai. Saya kepingin yang lain betul ya. Tokoh siapa kira-kira yang kepingin saya bahas? Hah? Siapa? Nah, itu sudah terlalu banyak. Yang jarang dibahas orang siapa? Sangat misterius dan jangan. Hah? Nah, kisah tadi itu yang kepingin saya bahas. Cuma itu dalam surat Ibrani, jadi sukarnya setengah mati saudara. Jadi saya butuh ancang-ancangnya. Jadi kalau ini selesai, mungkin saya kembali ke Samuel dulu kalau misalnya yang itu belum. Sukarnya karena dalam Melkisedek itu saya punya bukunya si John Owen ya. Dan John Owen itu kalau sudah bahas, waduh, bulat jelimetnya luar biasa, detailnya tidak karu-karuan, dan itu menghabiskan waktu banyak. Sudah sukar, bahasanya dia sukarnya setengah mati ya, jadi tapi saudara bisa mulai sekarang doakan saya dalam persiapan. Saya belum persiapan belas ya, saya mau mempersiapkan itu. Kalau Yudas Iskariot ini yang mungkin butuh waktu kira-kira 4 atau 5 kali sedikitnya. Kalau ini selesai, kita akan, kalau bisa nututi ya langsung, kalau enggak ya masuk Samuel dulu. 2 Samuel itu kita tinggal cukup lama, lalu baru masuk Melkisedek. Tapi dukung dalam doa ya, karena memang itu tokoh misterius dan sangat-sangat sukar. Dan banyak ditanyakan orang. Tanyakan bingung juga jawabnya. Tahu sedikit-sedikit tapi enggak tahu mendetail. Saya sendiri enggak tahu mendetail. Oke, sekarang kita melanjutkan tentang Yudas Iskariot, dan ini session yang kedua. Kalau dalam pelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang Yudas yang lain yang bukan Iskariot. Lalu tentang Yudas Iskariotnya kita sudah membahas tentang identitasnya dia, lalu pencapaiannya dia. Dia menjadi salah satu dari 12 murid, salah satu dari 12 rasul. Dia juga diutus memberitakan Injil, diberikan kuasa melakukan mujizat, mengusir setan dan sebagainya. Jadi pencapaiannya luar biasa.
Nah sekarang saudara, kita masuk dalam sesi yang kedua dan poin yang keempat Romawi ini. Saya akan menunjukkan bahwa Yudas Iskariot yang pencapaiannya luar biasa tingginya itu, dia cuma atau adalah atau hanyalah orang Kristen KTP. Saudara, jadi adalah salah sama sekali kalau dikatakan Yudas ini Kristen sungguh-sungguh yang lalu murtad, lalu keselamatannya hilang. Dia tidak pernah jadi Kristen sungguh-sungguh, dia tidak pernah bertobat sungguh-sungguh, dia tidak pernah kehilangan keselamatan karena dia tidak pernah punya keselamatan itu. Ya, dari semula jelas dia adalah orang Kristen KTP. Tapi saudara, hal ini kan perlu dibuktikan ya. Saudara, jadi nanti kita akan lihat ayat-ayat banyak, dan ini pelajarannya cukup panjang yang poin KTP ini ya. Jadi tidak akan selesai dalam session ini karena saya membahas banyak ayat yang menunjukkan ke-KTP-an dari Yudas Iskariot. Saudara, pertama Yudas Iskariot ini adalah orang Kristen KTP, atau mungkin juga bisa dikatakan lalang di antara gandum. Saya kira saudara tahu perumpamaan Yesus itu ya. Orang punya ladang, tanami gandum, malam-malam waktu dia tidur musuhnya datang, tanami lalang. Lalang gandum tumbuh. Kalau dicabut lalang dan gandum tuh akarnya jelibat di dalam, saudara ya. Jadi dicabut satu, kecabut gandumnya juga nanti. Jadi akhirnya yang punya biarin saja, nanti sudah musim menuai babat baru dipisahkan. Dan itu gambaran dari semua gereja, saya percaya ya. Tidak ada gereja yang gandum melulu. Selalu ada lalang di antara gandum. Selalu ada orang Kristen KTP di antara orang-orang Kristen yang sejati. Gereja-gereja tertentu saya bahkan percaya seluruh gereja KTP sak pendetai. Saya pernah ketemu gereja yang seperti itu, yang dalam pandangan saya lihat waktu saya ngajar dan saya berinteraksi dengan mereka, tidak ada satupun orang Kristen di seluruh gereja. Menurut pandangan saya ya bisa salah saya, tapi menurut penilaian saya, ini sak gereja Kristen pendetaan juga enggak. Jadi itu sangat bisa sudah ya. Tapi kalau sak gereja Kristen KB, saya enggak percaya. Gereja yang terbaik yang mana? Gerejanya Yesus sendiri mestinya, dia gembalanya ya. Tapi kalau gerejanya dia sendiri ada 12 murid, bisa ada satu penyelundup seperti ini, mungkinkah ada gereja lain bisa tidak ada penyelundupnya? Saya tidak percaya. Saya tidak nuduh siapapun dengan kata-kata ini, tapi ini membuat setiap kita harus introspeksi. Karena tidak ada yang tahu, bisa sekali. Seperti dalam kasus Yudas, Yesus toh yang tahu. Nah saya bukan Yesus, saya cuma pendeta biasa, saya tidak bisa tahu. Kalau saudara ternyata KTP, ya semua orang sekarang mungkin tidak tahu, tapi pada akhir zaman atau pada waktu saudara mati, saya menghadap pengadilan Tuhan, dia tahu. Dan apa gunanya saudara-saudara dibaptis, melayani, memberikan persembahan, semua tampak seperti Kristen, tapi pada akhir zaman saudara dikenal sebagai KTP, Tuhan tidak pernah saudara, dan saudara akan masuk neraka. Jadi saudara introspeksi iman saudara. Saudara KTP atau sungguh-sungguh? Saudara orang seperti Petrus dan sebagainya, atau seperti Yudas Iskariot? Tidak bisa orang lain menilai untuk saudara. Saudara menilai untuk diri saudara sendiri. Saudara, jadi lalang di antara gandum ini di semua gereja, di semua lembaga, di semua persekutuan, saya percaya seperti itu ada. Cuma persentasenya tinggi rendahnya itu tentu berbeda antara satu gereja dan gereja lain dan sebagainya. Nah saudara, kalau saudara adalah orang seperti ini, ingat sekali lagi ya, manusia tidak tahu, tetapi ada satu di atas yang selalu tahu, bisa melihat sampai ke dalam hati saudara, dan tidak ada gunanya saudara menyamar di hadapannya dia, munafik di hadapannya dia. Menyamar di hadapan manusia ada gunanya, munafik di hadapan manusia ada gunanya, tapi di hadapan Tuhan semua terbuka dan dia melihat semuanya, tidak ada gunanya. Saudara, saya akan menunjukkan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan itu melihat segala sesuatu. Sebetulnya ayat ini sebetulnya tidak perlu ya. Kita tidak perlu ayat ini tahu kalau Tuhan tahu isi hati kita. Tapi tetap ada ayatnya, tidak ada salahnya kita baca. Amsal 5 ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Orang ada berapa miliar saudara? 6 miliar lebih ya. Tidak peduli ada 100 miliar. Setiap orang dia bisa awasi.
kemahatauannya dia, pikiran dia begitu hebat, begitu besar, di luar jangkauan pemikiran kita. Dia bisa mengawasi satu persatu. Orang nggak tahu, dia tahu. Kalau Amerika hebat sekali ya dengan satelitnya dan sebagainya, bisa mengawasi orang. Satelitnya Amerika tuh konon bisa ngelihat jamnya. Sekarang saya pakai jam gini ya, jam berapa dia bisa lihat. Begitu tajamnya satelitnya, saudara. Sampai barusan waktu 9/11 itu dirayakan kan, filmnya tentang Osama bin Laden dan sebagainya itu ditunjukkan ya. Wah, intelnya mereka bisa menduga ini Osama bin Laden ada di rumah ini dan sebagainya, di Pakistan padahal, dan dia berani serbu ke sana, bunuh di sana. Tapi saudara, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemahatauan Tuhan. Tuhan lihat segala sesuatu. Orang mau munafik, orang mau jalan ini, jalan, dia tahu semua. Sekarang saudara, kita lihat ayat selanjutnya, Amsal 15 ayat 11. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Jadi saudara, kalau dunia orang mati saja terbuka, kebinasaan terbuka di hadapan dia, hati kita buka semua. Kita mau munafik sama orang bisa, tapi terhadap Tuhan tidak ada gunanya sama sekali. Yeremia 32:19, besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu, matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia, dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Laki-laki saudara, menunjukkan kemahatauan dia. Lalu Ibrani 4 ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara, Allah Maha tahu. Karena itu jadi orang Kristen KTP tidak ada gunanya, mau aktif bagaimanapun. Dan karena itu semua kita mesti introspeksi. Dan kalau ternyata saudara adalah orang Kristen KTP, cepat percaya Kristus. Entah bagaimana caranya, saya tidak ngerti. Memang iman kalau tidak dianugerahkan tidak bisa. Tapi saudara belajar Injil, coba berdoa, saya tidak tahu bagaimana. Karena tanpa menjadi Kristen sungguh-sungguh, saudara lambat atau cepat, tinggal cuma tunggu waktu, saudara akan masuk neraka. Saudara, sekarang saya akan berikan beberapa komentar. Matthew Henry dalam komentarnya tentang Kisah Rasul 1 ayat yang ke-17, dia berkata demikian, kuasa atau pangkat pada mana Yudas telah maju. Kalau pelajaran yang lalu kan kita melihat pencapaiannya dia ya. Jadi dia memang maju, wah, tinggi sekali ya. Ayat 17. Dahulu, jadi Kisah 1:17 ya. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Perhatikan, banyak yang terhitung bersama orang-orang kudus di dunia ini yang tidak akan ditemukan di antara mereka pada hari pemisahan antara orang-orang yang berharga dan orang-orang busuk atau hina atau buruk. Apa gunanya bagi kita untuk ditambahkan pada jumlah dari orang-orang Kristen jika kita tidak ambil bagian dari roh atau semangat dan sifat dasar atau hakikat dari orang-orang Kristen? Yudas telah mendapatkan bagian dari pelayanan ini, dan itu hanyalah merupakan sesuatu yang memperburuk dosa dan kehancurannya. Mengapa memperburuk? Haknya dia makin besar, tanggung jawabnya tambah besar, hukumannya tambah besar. Itu memperburuk, saudara ya. Seperti yang akan menjadi milik mereka yang bernubuat dalam nama Kristus, tetapi adalah pelaku-pelaku kejahatan. Ini Matius 7:22-23. Nanti saya akan bacakan ayatnya. Dosa Yudas, sekalipun ia mempunyai kemajuannya pada kehormatan ini, ia adalah pembimbing bagi mereka yang menangkap Yesus. Bukan hanya memberi informasi kepada penganiaya Kristus di mana mereka bisa menemukan dia, kurang buka, yang bisa mereka lakukan secara efektif seandainya ia tidak memperlihatkan diri, kurang tutup, tetapi ia mempunyai kekurangan ajaran untuk muncul secara terbuka sebagai kepala dari kelompok yang menangkap dia. Ia berjalan di depan mereka ke tempat itu, dan seakan-akan dia banggakan kehormatan itu, memberikan perintah, itulah dia, tangkaplah dia. Ini telah Matius 26 ayat 48. Perhatikan, pemimpin gerombolan atau biangkeladi dalam dosa adalah yang paling buruk dari orang-orang berdosa, khususnya jika mereka yang oleh jabatan mereka seharusnya adalah pembimbing-pembimbing bagi sahabat-sahabat Kristus, adalah pembimbing-pembimbing bagi musuh-musuhnya. Ya sudah, kalau tinjau jabatannya, dia mestinya membimbing sahabat-sahabat Kristus. Ternyata
jadi pembimbing musuh-musuh Kristus untuk menangkap. Dan dia berkata, dia tak bisa cuma memberikan info. Orang Romawi tidak segoblok itu, masa dikasih info mereka tahu Yesusnya bagaimana. Hanya kasih info jam sekian Yesus ada di sini, mereka bisa tangkap. Tapi saudara, dia punya kekurangan ajaran yang kelewat batas. Tidak mau cukup hanya lakukan itu, dia ikut sendiri menunjukkan itu orang yang tangkap dia. Jadi saudara, Yudas ini punya pencapaian begitu tinggi, dia bisa menjadi orang seperti ini. Dan ini bukan hal yang perlu dibikin heran, saudara. Karena itu jangan melihat orang punya pencapaian tinggi, tidak peduli pendeta, tidak peduli penginjil, tidak peduli majelis, guru sekolah minggu, apalagi, atau bahkan dosen teologi, rektor, ketua sinode, atau apapun. Saudara semua, tidak ada yang kedudukannya menyamai dia ya. Dia rasul tertinggi dalam gereja. Dia bisa seperti ini. Tidak ada jabatan apapun yang kebal terhadap kemasukan orang Kristen KBP ke dalamnya. Tidak ada sama sekali. Dan zaman sekarang itu banyaknya luar biasa. Dan perhatikan ayat ini saudara, Matius 7, 22, 23 itu ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, orang-orang ini melakukan pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Bernubuat sebenarnya mujizat ya, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat dan demi nama Kristus. Tapi pada akhir zaman mereka ditolak. Apakah ini murtad? Ya, orang Armenian menggunakan ayat ini untuk menunjukkan bahwa mereka murtad. Mereka tadinya sungguh-sungguh, mereka hamba Tuhan yang sungguh-sungguh percaya. Tapi saudara, kalau mereka memang murtad, kenapa Kristus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu? Kalau dulu mereka memang Kristen sungguh-sungguh, Kristus tidak bisa mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Dulu, dia mesti berkata, aku dulu kenal kamu, sekarang enggak. Tapi bukan, dia katakan aku tidak pernah mengenal kamu. Dan lebih jauh lagi kalau kita belajar konteksnya mulai ayat 15, jelas waspada terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar kepada seperti domba tapi sebenarnya serigala. Nah saudara, itu sudah menunjukkan konteksnya nabi palsu seluruhnya. Mereka pasti tidak pernah jadi Kristen. Cuma yang ini lebih kentara mungkin dibandingkan dengan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini yang paling tidak kentara saudara. Tidak ada penyusup yang lebih hebat daripada dia. Begitu hebat sampai tidak ada satu pun dari murid yang lain. Padahal saudara, dekat sekali hubungan mereka. Terus setiap hari bersama-sama. Hanya Yesus saja karena kematahuannya yang tahu hal itu. Yang lain semua tidak tahu. Lalu Matius 26 ayat 48. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Jadi saudara, kekurangan ajaran dia ikut lalu memberikan tandanya lagi dengan suatu ciuman. Dan ini memberikan semacam jejak yang sangat buruk ya. Sehingga ciuman itu yang seharusnya merupakan tanda kasih bisa menjadi suatu tanda pengkhianatan. Tandanya, wah kelihatan baik, mencium, nunjukkan ini yang perlu ditangkap. Nah saudara, ini sesuatu yang luar biasa buruknya dari Yudas. Orang yang kedudukan begitu tinggi seharusnya mengarahkan orang kepada Kristus, tapi dia mengarahkan musuh-musuh Kristus kepada Kristus untuk menangkap dan akhirnya nanti membunuh Kristus. Kan saudara, komentar selanjutnya dari Pulpit Commentary dalam tafsirannya tentang Matius 10 ayat 1 sampai dengan 4 mengatakan demikian. Mereka hanya 12 orang. Tuhan telah memilih mereka untuk bersama-sama dengan dia. Mereka mempunyai hak yang tak terkatakan dari pengajarannya, teladannya, persekutuannya, selalu hidup dalam pergaulan atau hubungan dengan dia. Orang akan berpikir bahwa adalah hampir tidak mungkin untuk mempunyai pikiran-pikiran dan motivasi-motivasi yang egois dalam kehadiran dari kebaikan yang bukan dari duniawi itu. Tetapi dalam kelompok kecil itu, di sana ada seorang pengkhianat. Secara lahiriah ia sangat dekat dengan Kristus. Secara batinnya atau hati, di sana ada suatu jurang pemisah yang besar di antara mereka. Hati manusia bersifat penipu,
di atas segala sesuatu. Yeremia 17 ayat 9a. Di tengah-tengah dari hak-hak rohani adalah mungkin untuk sepenuhnya jauh dari Allah. Dalam gereja yang kelihatan, orang-orang jahat selalu bercampur dengan orang-orang baik. Di sana ada satu pengkhianat di antara 12 orang yang dipilih. Di sana kadang-kadang ada orang-orang duniawi dan jahat dalam pelayanan dari gereja. Kadang-kadang di tempat-tempat yang tertinggi kita tidak boleh tersandung. Itu adalah apa yang kita diajarkan untuk harapkan. Untuk harapkan itu bukan mandar muko, ada pengkhianat mandar muko, bukan itu maksudnya ya. Tapi sudah ada dalam Alkitab. Memang dimanapun saudara, mau sinode GKRI, KGRI, mau GKI, mau apa saja, sangat bisa. Sekolah teologi, bisa sekali. Saya pernah kehilangan Walkman zaman itu, zamannya Walkman saudara. Bawa ke sana Walkman itu untuk merekam karena Inggrisnya buruk, pengajaran dosen direkam untuk bisa didengarkan lagi. Ketinggalan Walkman-nya hilang. Sekolah teologi itu. Teman saya jual buku. Di sana tuh ada yang namanya fellowship hall ya, ruangan untuk persekutuan, untuk ya ada permainan, ada makan-makan apa macam-macam. Dia taruh di meja, kasih harga, mau beli, masukkan ke setiap orang itu punya kayak loker gitu ya, masukkan ke situ. Bukunya hilang, duitnya tidak ada. Orang teologi ya. Dan buku yang hilang itu buku apa? Alkitab bahasa Ibrani tanpa terjemahan. Ada yang pakai terjemahan interlinear, ada Inggrisnya. Tidak ada ini, hanya Ibrani. Siapa sih nyolong kalau bukan mahasiswa teologi? Orang luar gila apa nyolong seperti itu saudara? Gunanya apa? Buat ganjarnya bantal? Jadi saudara, sekolah teologi ya? Mari. Sekolah teologi ya? Saya pikir tidak ada orang ngerti. Dosen saya ini terlalu lugu atau gimana, saya tidak ngerti. Dia kalau ujian itu memberi waktu 1 minggu. Misalnya tanggal 1 sampai tanggal 8. Saudara boleh ujian kapanpun, dimanapun. Yang siap, ya sudah tanggal 1 minta sekretarisku soal ujiannya, buatan yang mana saya sukamu, saya karepmu. Pokoknya dikasih waktu katakan 1 jam atau 1 jam setengah, ya sudah buatan di mana terserah. Yang belum siap ya sudah tidak usah ujian dulu. Sangat gampang curang kan. Pertama saya yang belum ujian, sudah ujian. Bisa sekali saya tanya, soalnya keluar apa? Tapi saya tidak pernah mau tanya. Saya tidak tanya. Teman saya Filipina ini gendeng tuh. Kamu belum belajar ini? Si tidak keluar, saya ini harus keluar. Loh, saya tidak tanya, dia ngomong. Saya merasa mau ujian ini saya tidak enak saudara. Saya sudah tahu soalnya. Lalu saya ngadep dosennya dan saya bilang, saya sudah tahu soalnya. Ada orang yang ngasih tahu saya apa ujian ini. Siapa sih ngasih tahu? Saya tidak mau ngomong. Saya tidak mau kayak madul begitu. Saya tidak mau. Saya tidak mau ngomong. Pokoknya dia cuma memberikan kayak bimbingan kira-kira. Enggak. Dia berikan terang-terangan soalnya ini. Saya pokoknya sudah tahu soalnya. Jadi gimana ujiannya? Ya sudah, nanti untuk kamu tak buat soal lain. Saya tahu tidak bakal dibuat soal lain. Tapi saya belajar semua. Tetap saya belajar semua seakan-akan saya tidak tahu. Dan memang yang keluar soal yang lama. Tapi saya yakin dia mau ganti soalnya pun saya bisa. Ya. Lah, lalu orang yang lain ujian ngerpek dan ketemuan, sudah bisa ketemuan. Mestinya bisa. Wong ujian itu bisa dibuat di kelas, di perpustakaan, mau dimanapun bisa loh. Lah dia kok bisa ngerpek ketemuan ini, goblok. Tapi pada waktu dosennya itu tahu mahasiswa itu ngerpek, waduh dia hancur sekali saudara. Dia sedih bukan main. Jadi saudara, di sini kita melihat bahwa sekolah teologi bisa ada maling, sekolah teologi ada orang ngerpek. Nah, di sekolah teologi yang ngerpek nanti jadi pendeta, jadi ya pendeta yang model bagaimana? Ya, jadi saudara ini sesuatu yang nggak usah dibikin heran. Nah, Yudas bisa seperti ini. Nanti kita lihat Yudas jadi maling kan.
Kenapa dalam dunia itu tidak bisa terjadi? Bisa saja, dimanapun itu bisa terjadi. Jadi saudara jangan melihat hanya karena orang berkedudukan tinggi atau punya gelar teologi dan sebagainya, orang ini pasti Kristen, tidak mungkin Kristen KTP dan sebagainya. Nonsense. Ya, tidak ada kedudukan, tidak ada gelar, tidak ada jabatan, tidak ada lamanya Kristen, tidak ada aktifnya Kristen yang bisa membuat orang itu kebal terhadap Kristen KTP. Memang tidak berarti dicurigai seadanya orang tanpa alasan, tentu saja tidak. Kalau itu saudara lakukan, ya rusak gereja. Tapi saudara terlalu percaya kepada orang hanya karena dia pendeta, ketua sinode, dosen teologi dan sebagainya, itu bodoh. Karena contohnya sudah ada. Dan sesuatu yang harus kita dalam tanda petik harapkan, bahwa terjadi adanya pengkhianat di tempat-tempat yang paling tinggi. Kita lihat ayat yang tadi dibicarakan saudara, Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Terjemahnya agak berbeda dalam King James. Hati bersifat penipu di atas segala sesuatu dan sangat jahat, siapa bisa mengetahuinya? Orang tadi pakai terjemahan King James, makanya saya berikan. Kalau enggak, saudara baca lu kok gak cocok ya, yang terjemahan King James-nya saya berikan. Jadi saudara, hati ini luarnya kelihatan bagus, hatinya busuk, itu sangat banyak ya. Karena itu mesti hati-hati justru orang yang dari luar kelihatan ramah. Orang yang dari luar kelihatan ramah itu ada yang memang ramah ya. Jadi jangan, oh pokoknya ramah ini mesti munafik. Saya tidak ngajar kayak gitu ya. Ada yang dari luar ramah, memang ramah. Bagus kalau bisa begitu. Tapi saudara, banyak sekali yang di luarnya ramah, dalamnya penuh dengan set, busuknya amit-amit. Kalau saya harus milih, saya lebih baik orang model kayak saya yang ngomongnya ceplas-ceplos, aku enak dewe, nek saya kadang misu, tak pisui, goblok, apa segala macam keluar. Tapi apa adanya saya di luar, itulah saya di dalam. Ya, saya lebih bagus orang yang seperti itu. Memang kalau bisa yang ramah di luar dan ramah di dalam itu lebih bagus lagi. Tapi orang yang seperti itu 1 dari 1 juta saudara ya. Tapi kalau harus milih daripada yang ramahnya di luar, dalamnya munafik. Dan saudara, waktu saya di Amerika dulu, wah, orang Amerika bagian tenggara itu banyak yang model seperti itu saudara. Pertama saya datang ke sana tuh saya kaget, nggak ngerti masih sikon di sana ya. Orang ini kok di sini kok ramah kabeh ya. Kalau di toko tuh saya agak meleng, mau tobrokan be orang. Saya yang salah, dia minta maaf. Tuh kok ramah sekali. Nggak negro, nggak kulit putih. Mississippi itu sebetulnya state yang paling banyak negronya, 50%. Mereka ramah semuanya. Waduh, pokoknya wahnya luar biasa. Tapi belakangan saya tahu, oh mereka ini ramahnya di luar, di dalamnya munafik saudara. Jadi beda sekali kalau yang di tempat saya itu bagian tenggara ya, itu Mississippi. Kalau misalnya saya pergi ke New York, waduh kok kasarnya, minta-minta luar biasa kasarnya. Tanya tuh, bantak langsung ditinggal pergi dan dipakai kuasa bawa dan selatan, halusnya bukan main. Tapi saudara, yang halus banyak munafik dan yang kasar tuh banyak yang ya apa adanya. Ya, saudara, ini sesuatu yang harus diperhatikan. Orang kedudukannya tinggi, orang aktif, orang punya gelar, luarnya ramah, hamba Tuhan yang kayak gitu tuh banyak, ternyata nabi palsu. Saya lagi-lagi bilang semua yang ramah nabi palsu, tapi banyak yang ramah yang nabi palsu. Yang dulu yang namanya Robert Setio itu dari GKI, PhD gelarnya. Waktu dia khotbah dalam PA-nya GKI Sulung, saya datang, tak pisu-pisu saudara dalam acara tanya jawab. Nabi palsu depan umum tak sikat. Oh iya, nabi palsu, nabi palsu. Jangan kamu, jelas saya heran. Sama sekali tidak ada ngamuk. Tak semprot habis-habisan. Orang bisa melihat saya nabi palsunya saudara. Ya, ini saya keluaran kayak anjing ini kok Budi Asali, ini nabi palsunya yang ini.
Jadi begitu sabar, begitu halus. Tapi saudara, ajarannya jelas-jelas sesat. Di luar Kristus mungkin ada jalan. Kristus bukan satu-satunya jalan ke surga. Kalau itu bukan nabi palsu menurut saudara, ya saudara bukan Kristen. Jadi saudara, itu banyak. Kan tuh hati-hati, hamba Tuhan yang halus. Sangat banyak. Saya tidak bilang juga yang kasar itu mesti asli. Saya tidak bilang juga yang halus itu mesti palsu. Tapi pokoknya halus, sabar, belum tentu asli. Kasar, kuaras, belum tentu dia palsu. Ya, sekarang sudah kita masuk dalam poin yang kedua. Bukti-bukti bahwa Yudas Iskariot dari semula bukan orang Kristen yang sejati. Saudara, saya berikan beberapa ayat ya, dan ini tidak akan selesai. Sekarang poin A. Yesus itu tahu ketidakpercayaan Yudas dari semula. Ini saya tekankan dari semula ya. Yohanes 6 ayat 64. Yohanes ini kan 21 pasal. Pasal 6 ini boleh dikatakan baru awal ya, pelayanan dia itu masih sangat awal ya. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyalahkan dia. Saudara, kalau dalam terjemahan Indonesia, perhatikan 3 kata yang saya garis bawah itu ya. Ada, siapa, siapa lagi. Siapanya ada 2 kali ya. Pertama juga perhatikan kata dari semula yang saya warna merah. Tapi lalu kata ada, siapa, siapa. Dalam terjemahan dari King James punya demikian. But there are some of you. Tadi kita ada ya, ada itu kita tidak tahu ada jamak atau tunggal atau jamak. Tapi Inggrisnya some of you that believe not. For Jesus knew from the beginning who they were. Siapa mereka itu untuk jamak ya, that believe not and who should betray him. Kata siapa yang terakhir ini tidak kelihatan bahkan dalam Inggrisnya. Apa ini tunggal atau jamak? Tetapi kata ada dan kata siapa yang pertama itu semua dalam bentuk jamak. Tapi yang terakhir itu sebetulnya dalam bentuk tunggal. Terjemahan dalam Inggrisnya seperti ini ya. Dari King James saya terjemahkan ke Indonesia. Karena ada beberapa dari kamu yang tidak percaya. Karena Yesus tahu dari semula siapa mereka yang tidak percaya dan siapa yang akan mengkhianati dia. Jadi saudara, kata ada dalam ayat 64a dan kata siapa yang pertama dalam ayat 64b itu ada dalam bentuk jamak dan berbicara tentang orang-orang yang tidak sungguh-sungguh percaya di antara banyak yang ikut. Ingat ya, yang pasal 6 itu kan 5.000 orang yang dikasih makan 5 roti dan 2 ikan tuh pada awal di pasal 6. Jadi banyak, bukan tunggal. Ini bukan membicarakan Yudas tok, tapi pasti mencakup Yudasnya. Tetapi ada banyak. Tetapi kata siapa yang terakhir dalam ayat 64c itu dalam bahasa Yunani-nya ada dalam bentuk tunggal. Dan itu menunjuk kepada Yudas Iskariot. And who should betray him. Dan siapa yang akan mengkhianati dia. Jadi saudara, ini jelas bentuk tunggal. Ini menunjuk pada Yudas Iskariot. Saudara, dari ayat ini jelas ya, bahwa dari semula. Sekarang kembali saya lihat, tekankan yang kata-kata dari semula ya. Ketidakpercayaan dari orang-orang yang mengikuti dia. Dan juga ketidakpercayaan dan pengkhianatan dari Yudas Iskariot. Yesusnya sudah tahu. Semua yang lain tidak tahu, Yesusnya sudah tahu. Saudara, yang ikut dia waktu itu 5.000 orang. Itu laki-lakinya dok, jadi tambah perempuan dan anak. Tidak tahu berapa lagi jumlahnya. Banyak. Dari orang banyak itu sudah tidak luput satu pun. Jadi dia tahu semua. Kalau saya, saudara, yang datang di sini sekarang 20 orang saja, saya tidak bisa tahu siapa percaya, siapa tidak percaya. Saya tidak bakal bisa tahu. Mungkin bisa nebak-nebak, tapi mungkin sekali bisa salah. Yesus, saudara, tak peduli 5 juta, 5 miliar atau 50 miliar, dia tahu siapa yang percaya, siapa yang tidak percaya, siapa yang akan mengkhianat dan sebagainya. Semua dia tahu dari semula. Jadi saudara, ayat ini pada awal betulnya pelayanan Yesus, tapi dari semula itu Yesus tahu Yudas itu tidak percaya, Yudas akan mengkhianat. Dia tahu semua. Jadi saudara,
Dari semula dia bukan orang Kristen. Dia bukannya Kristen mula-mula lalu mau menjadi murtad, sama sekali bukan demikian. Saudara kutip, sekarang saya berikan kutipan kata-kata A.T. Robertson tentang Yohanes 6 ayat 64. Dari semula Yesus membedakan antara kepercayaan yang sejati kepadanya dan semata-mata pelayanan bibir atau pelayanan yang palsu. Yohanes 2 ayat 24, Yohanes 8 ayat 31, dua arti dari pisteo. Pisteo itu artinya aku percaya. Jadi ada aku percaya yang sungguh-sungguh, ada aku percaya yang palsu, gitu lah ya. Coba saya bacakan ayat referensinya ya. Yohanes 2 ayat 23 sampai 25. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Kitab suci mencatat orang-orang ini percaya karena mereka ngaku percaya. Tidak, karena mereka betul-betul percaya. Belum tentu mereka betul-betul percaya. Ngaku percaya, kitab suci tulis banyak orang percaya dalam namanya. Tapi ayat 24, tetapi itu mengkontraskan ya. Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jelas bahwa yang dalam ayat 23 dikatakan banyak orang percaya, itu cuma mulutnya. Artinya bagaimana? Yesusnya tahu, dia tidak perlu diberitahu, dia tahu semua. Kita lihat lagi Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi saudara, ini tandanya kalau orangnya memang betul-betul percaya, dia akan tetap di dalam firman. Bagaimana kalau dia tidak tetap di dalam firman? Dia keluar dari Kristen atau berhenti total belajar firman dan bahkan tidak mau lagi firman Tuhan dan sebagainya. Bagaimana? Berarti dia bukan benar-benar murid. Banyak dalam grup-grup Facebook ini orang-orang Islam tunjukkan ini loh pendeta jadi Islam, ini apa jadi Islam dan sebagainya. Sangat banyak. Dan saudara, saya tidak gubris sama sekali. Saya bahkan berkata bagus sekali. Makin banyak yang murtad makin bagus, karena itu menunjukkan Alkitabku benar. Alkitabku sudah memberikan nubuat, saya berikan nubuatnya. Dalam Matius 24 banyak orang akan murtad dan sebagainya. Itu nubuat. Kalau tidak terjadi, kalau tidak ada yang murtad belas, Alkitab kita salah saudara. Cuma jangan saudara yang berusaha menggenapi. Tak menggenapi Alkitab, gendam saudara ya. Jadi yang mau murtad ya biar orang lain saja saudara ya. Jangan saudara yang menggenapi murtadnya itu saudara ya. Saya mau berjasa menggenapi supaya Alkitabnya jangan sampai salah, aku tak murtad ya. Ya tentu saja jangan semacam demikian, gendeng saudara. Tapi saudara, bahwa banyak orang murtad, tidak heran. Dan apakah mereka betul-betul Kristen? Saya tidak peduli mereka pendeta atau apapun. Saya balik-balik kalau ada yang berikan orang murtad itu, saya kutip 1 Yohanes 2 ayat 18-19. Mereka tidak sungguh-sungguh, karena kalau mereka sungguh-sungguh, istilahnya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Mereka keluar, berarti mereka tidak sungguh-sungguh termasuk Allah kita. Saudara, pada waktu ada orang yang murtad, memang lihat-lihat ya. Kalau murtadnya seperti takut karena ISIS begitu ya, itu belum tentu dia murtad sungguh-sungguh. Dia murtad cuma luarnya. Nah sekarang mau dibunuh atau mau diperkosa, daripada dibunuh, disembelih, dia takut. Ya setelah aku jadi Islam, ucapkan kalimat syahadat, tapi hatinya tetap percaya Kristus, itu bukan murtad. Memang itu dosa, itu menyangkal Yesus, dia mestinya rela mati. Tapi kelemahan manusia, saudara, coba ngomong kita gampang saja ya, licik gitu ya kawan. Coba saudara taruh silet aja di sini ya, nggak usah pedang, nggak usah pisau, taruh siletnya mau diiris titik-titik ini, nggak tahu-tahu wis sadar. Lebih gampang saudara. Kalau itu bukan murtad ya. Tapi yang betul-betul secara sukarela, tanpa paksaan, dia meninggalkan Kristen lalu pindah ke agama lain dan mengatakan tidak percaya lagi pada Kristen. Tidak peduli pindahnya kemana ya. Mau pindah ke Hindu, ke Buddha, ke Islam, bahkan ke Katolik. Tidak lagi percaya pada ajaran Injil yang benar, keselamatan karena iman saja dan sebagainya. Itu sudah bagi saya membuktikan dia tidak benar Kristen.
Tidak peduli dulu jabatannya apa, saya tidak ambil pusing. Dia tidak pernah jadi Kristen. Jadi saudara, testingnya memang tidak bisa seketika. Kita lihat dulu sampai akhir. Kalau orang percaya sungguh-sungguh, dia akan bertahan sampai akhir. Kalau bertahan sampai akhir, belum tentu sungguh-sungguh. Sing pura-pura terus sampai mati bisa. Ingat ya, jangan dibolak-balik. Orang Kristen asli, dia pasti bertahan sampai akhir. Tapi yang bertahan sampai akhir, bisa pura-pura terus sampai akhir. Ternyata dia bukan Kristen, bisa. Tapi kalau tidak bertahan sampai akhir, sudah pasti dia bukan Kristen. Tidak pernah Kristen. Sekarang kita lanjutkan. Komentar William Hendriksen tentang Yohanes 6 ayat 64. Tuhan melanjutkan, tetapi ada beberapa dari kamu yang tidak percaya. Sang penginjil maksudnya Rasul Yohanes yang menulis ayat ini ya, menambahkan komentar, karena Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Jadi saudara, laki-laki komentarnya mengarahkan Yudas ini dari semula Yesusnya tahu. Sekarang Calvin tentang ayat ini, dia berkata demikian. Sang penginjil berkata bahwa pengkhianatan atau penipuan mereka, sekalipun itu tidak diketahui oleh orang-orang lain, diketahui dengan baik oleh Kristus. Berkenaan dengan diketahuinya mereka oleh Kristus dari semula, ini adalah khas atau khusus bagi keilahiannya. Adalah berbeda bagi kita, karena kita tidak mengetahui hati maksudnya hati manusia. Kita harus menunda pembentukan suatu penilaian atau penghakiman sampai kejahatan dinyatakan oleh tanda-tanda lahiriah atau luar, dan dengan demikian pohon diketahui oleh buahnya. Matius 7:16. Dari buahnya kamu mengenal mereka dan sebagainya. Jadi saudara, karena kalau kita hati-hati dalam menghakimi orang. Memang kalau kita melihat orang ini Kristen tapi main black magic, ya main dukun, melakukan dosa itu ya, ingat ya, seadanya orang Kristen dosa. Dan dosa yang buruk pun bisa, yang sangat jahat bisa. Tapi pikirkan satu hal, orang itu senang dengan dosa itu kerasan, merasa tidak apa-apa, atau dia sebetulnya tidak senang tapi jatuh terus. Kalau dia jatuh terus tapi hatinya sudah senang, dia Kristen, saudara. Jangan pikir orang tidak bisa jatuh dalam dosa yang hebat. Daud itu Kristen atau tidak? Dia jatuh dalam perzinahan selama 1 tahun dan pembunuhan Uria dengan cara yang begitu brengsek. Ya, bisa saja. Salomo, ya Ayub itu sebetulnya ada dosa juga, tetapi itu Petrus lebih nyolok ya, menyangka Yesus 3 kali. Jadi saudara, jelas bahwa orang bisa saja jatuh. Tapi beda, saya seringkali gunakan ilustrasi anak kecil sama babi itu ya. Apa bedanya dan apa persamaannya anak kecil dengan babi ya? Persamaannya anak kecil maupun babi dua-dua bisa kecemplung lumpur. Perbedaannya, anak kecil naik waras, kecemplung lumpur dia kepingin bersihkan. Dia tidak senang. Bisa kecemplung lagi? Oh bisa. Tapi kepingin bersihkan lagi. Naik babi, kecemplung lumpur kerasan. Dia tidak merasa babak no. Nah itu bedanya orang Kristen asli dan orang Kristen palsu. Kalau dua-dua bisa kecemplung dosa yang sama buruknya. Tapi kalau orang Kristen kecemplung, dia tidak senang. Dia ingin keluar, bisa nyemplung lagi? Bisa. Tapi keluar lagi. Kalau KTP yang belum diomongin, tenang, habis orang gitu apa-apa lah. Itu KTP. Jadi saudara, pikirkan bagaimana sikap saudara terhadap dosa. Bukan urusan jatuh atau tidak jatuh, semua jatuh kecuali Kristusnya. Semua kita jatuh. Tapi apakah kita senang dalam dosa, itu yang perlu dipersoalkan. Kalau orangnya senang dalam dosa, kerasan, merasa tidak apa-apa, ditegur, tidak dipedulikan dan sebagainya, nah ini baru dia Kristen KTP ya. Jadi saudara pikirkan, bukan urusan sudah jatuh atau tidak jatuh, tapi kerasan dalam dosa atau tidak kerasan dalam dosa. Bencilah dosa itu atau enggak. Bisa benci dan cinta pada saat yang bersamaan. Kepingin buang dan eman dibuang. Misalnya pekerjaan yang jelas-jelas dosa tapi menghasilkan duit banyak. Di satu sisi benci dengan dosanya, di sisi lain senang sama duitnya. Jadi wah, benci dan cinta bersamaan bisa terjadi. Tapi ada tolak menolak. Kalau KTP atau kafir,
dia tidak ada bencinya, dia full cinta. Pokoknya dapat duit kok peduli amat dengan cara apa. Ya, jadi saudara, pokoknya ada ketidaksenangan terhadap dosa itu, maka itu Kristen sungguhan. Dia pun jatuh dalam dosa yang hebat, itu tetap Kristen sungguh-sungguh. Ya. Saya lanjutkan dengan komentar Matthew Henry tentang Yohanes 6 ayat 64 ya. Ketidakpercayaan dari orang-orang munafik sebelum itu menyatakan dirinya sendiri kepada dunia adalah telanjang dan terbuka di hadapan mata Kristus. Ia tahu dari semula siapa mereka dari orang banyak yang mengikuti dia itu yang percaya, dan siapa dari 12 orang itu yang akan atau harus mengkhianati dia. Ia tahu dari permulaan, dari perkenalan mereka dengan dia, dan perhatian atau pelayanan mereka kepadanya pada waktu mereka ada dalam semangat mereka yang paling panas, siapa yang tulus seperti Nathanael, pasal 1 ayat 47, dan siapa yang tidak. Sebelum mereka membedakan diri mereka sendiri oleh suatu tindakan yang jelas terbuka, ia bisa secara tidak bisa salah membedakan mereka yang percaya dan yang tidak percaya, yang kasihnya palsu dan yang kasihnya hangat atau ramah. Ibrani 4 ayat 13 saya tunjukkan ayatnya. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Lalu ada 1 ayat 47 tentang Nathanael ini ya. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, ini baru ketemu saudara ya, dan lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Saudara, Nathanael ini punya keistimewaan saudara. Dia jelas adalah orang yang tulus. Yesus itu begitu lihat, dia tahu orang ini adalah orang yang tulus, tidak ada kepalsuan. Dia sama sekali bukan orang yang munafik, tidak berpura-pura. Betul-betul kontradiksinya Yudas Iskariot. Saudara, Yesus tahu kepalsuannya Yudas, Yesus tahu ketulusannya Nathanael. Saudara, itu bagaimana Yesus tahu segala sesuatu. Saudara, sekarang mari kita melihat penafsiran seorang Armenian bernama Lenski. Sudah sering saya pakai ya, Lenski dan Adam Clark itu dua-dua Armenian haluan kerasnya. Dan kata-kata Lenski berkenaan dengan pengetahuan Yesus tentang pengkhianatan oleh Yudas Iskariot. Ini tafsiran Lenski tentang Yohanes 6 ayat 64 yang sedang kita bahas ini ya. Yesus tahu bahwa Yudas akan menjadi pengkhianat jauh sebelum Yudas melaksanakan kemauan atau kehendaknya yang bersifat mengkhianat. Karena itu, berapa jauh sebelumnya Yesus tahu hal ini tidak membuat perbedaan. Selanjutnya, pemberian contoh melalui Yudas tidak boleh mengizinkan untuk menyesatkan kita. Karena pertanyaan yang ditanyakan di sini jauh lebih tua dari Yudas. Itu mulai dengan Adam dan mencakup suatu jumlah yang besar dari orang-orang lain. Bagaimana Allah bisa mencipta Adam pada waktu Allah tahu bahwa Adam akan jatuh, atau mencipta mereka yang ia tahu bahwa mereka akan dihukum, atau menerima ke dalam gereja mereka yang ia tahu akan menjadi orang-orang munafik dan orang-orang murtad atau pengkhianat. Bahkan bagaimana Allah bisa menciptakan iblis dengan tahu iblis akan menjadi apa? Berkenaan dengan Yudas, Yesus memilihnya bukan untuk tujuan pengkhianatan, tetapi hanya dengan pengetahuan tentang pengkhianatan itu. Tidak ada tindakan dari Allah atau dari Yesus menutup pintu kasih karunia untuk Yudas. Pra pengetahuan mereka pasti tidak melakukan hal itu. Pra pengetahuan ini terletak atau bersandar pada tindakan Yudas, bukan tindakan Yudas terletak atau bersandar pada pra pengetahuan. Seandainya tindakan itu dari Yudas adalah sebaliknya, pra pengetahuan itu akan sudah menyesuaikan dengan pembalikan tindakan itu. Pikiran manusia tidak bisa menembus kedalaman dari pikiran ilahi dalam pertanyaan-pertanyaan ini. Semua yang bisa kami katakan adalah bahwa Yesus tunduk pada kehendak Bapa dan melakukan hal ini secara sempurna juga dalam kasih karunia yang ia bersedia berikan kepada Yudas sampai saat terakhir. Lebih jauh lagi, bahkan seandainya Yudas tidak pernah ada, kejahatan yang mematikan dari dosa dalam manusia akan berbelok ke dalam oposisi terhadap Yesus pada waktu anak manusia yang kudus datang untuk menarik mereka ke surga. Dan suatu tragedi seperti yang terjadi di Kalvari akan merupakan hasilnya. Saudara, kalau sudah lihat kutipan ini ada 4 bagian yang, tolong naikkan sedikit ya. Yang pertama yang warna biru, nanti saya akan bacakan ya, jadi Roy tidak usah bingung. Lalu yang kedua yang warna merah, yang saya garis bawah ganda. Yang ketiga yang warna hijau, yang saya tulis dengan huruf miring.
Dan yang keempat yang warna ungu yang saya catat dengan huruf besar. Saudara, ada beberapa yang harus saya berikan tanggapan ya tentang kata-kata Lenski yang gak karu-karuan ini ya. Pertama, saudara perhatikan yang saya beri garis bawah tunggal, saya bacakan ya. Prapengetahuan ini terletak atau bersandar pada tindakan Yudas, bukan tindakan Yudas terletak atau bersandar pada prapengetahuan. Seandainya tindakan itu, maksudnya tindakan dari Yudas, adalah sebaliknya, prapengetahuan itu akan sudah menyesuaikan dengan pembalikan tindakan itu. Ngerti enggak apa ini? Orang ini konyol dan luar biasa gobloknya ya. Kalau menurut saya, bagaimana mungkin prapengetahuan Allah yang sudah ada sejak minus tak terhingga bisa tergantung pada tindakan Yudas dan akan menyesuaikan diri seandainya Yudas melakukan yang sebaliknya. Seandainya Yudas setia, prapengetahuannya akan menyesuaikan diri. Loh, yang terjadi dulu itu yang mana, saudara? Yang sana terjadi lebih dulu. Bagaimana ini menyesuaikan diri dengan yang terjadi belakangan? Ini omongan yang nggak tahu ya. Bagaimana orang ini orang pinter sebetulnya. Kok bisa ngomong semacam demikian? Begitu tolol dan begitu nggak masuk akal. Saudara, apa yang dia tahu mesti terjadi. Tidak bisa tidak. Kalau dia tahu Yudas pengkhianat, Yudas pasti akan jadi pengkhianat. Tidak bisa terbalik. Yudasnya lalu menjadi baik, ini menyesuaikan diri. Tidak mungkin. Berapa pengetahuan itu ada sebelum dan itu tahu apa, Yudas akan jadi seperti itu. Ya, jadi jelas kata-kata Lenski di sini ini pasti salah. Sekarang yang kedua, yang warna merah ya sekarang ya. Pokoknya yang atas merah saya di sini tulis merah juga. Sekarang kita perhatikan kata-kata yang saya beri garis bawah ganda atau warna merah ini. Pikiran manusia tidak bisa menembus kedalaman dari pikiran ilahi dalam pertanyaan-pertanyaan ini. Menurut saya, saudara, ini cuma alasan yang dibuat oleh Lenski. Karena dia sebagai orang Armenian dengan teologi Armeniannya memang tidak bisa jawab. Maka dia bilang, pikiran kita terbatas, tidak bisa nembus. Padahal, saudara, menurut saya pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab oleh teologi reform yang mempercayai bahwa semua itu ditetapkan oleh Allah. Mengapa Allah ciptakan Adam kalau dia tahu Adam bakal jatuh? Mengapa diciptakan setan kalau dia tahu setan bakal jatuh? Dia bukan ciptakan lalu tidak tahu. Dia tahu, dia tentukan. Reform percaya semua ditentukan oleh Allah. Kalau dia tahu, waktu menciptakan dia tahu pasti ya. Ciptakan malaikat bakal jatuh jadi setan. Dia tahu itu. Kalau dia tahu mesti terjadi enggak? Mana bisa dia tahu lalu tidak terjadi? Pasti terjadi kan? Kalau pasti terjadi, berarti pada minus tak terhingga itu sudah tertentu. Kalau tertentu, karena pertanyaannya, bagaimana kok bisa tertentu? Kalau bukan Allah yang menentukan, siapa yang menentukan? Waktu itu cuma ada Dia kok. Itu membuat segala sesuatu yang dia ketahui mesti terjadi. Berarti segala sesuatu tertentu, berarti segala sesuatu ditentukan, dan segala sesuatu ditentukan oleh Dia. Jadi kalau untuk orang reform, pertanyaan-pertanyaan sederetan yang Lenski berikan tadi, tidak ada masalah. Teologi Armenian tidak bisa jawab, karena memang mereka salah. Tetapi teologi reform mempercayai semua ditetapkan Allah. Itu tidak pernah bermasalah dengan semua tadi itu. Mengapa Allah ciptakan setan? Dia memang ciptakan dengan perencanaan setan jatuh menggoda manusia, asal diciptakan dengan perencanaan Adam jatuh. Tapi pada saat yang sama, Yesus juga disalibkan, itu rencana Dia. Siapa yang percaya ditetapkan, semua diatur oleh Dia. Dia memang membuat suatu kayak film besar sekali. Memang semua ditetapkan oleh Dia, harus terjadi seperti penetapan Dia. Tidak ada yang aneh bagi saya, sama sekali tidak ya. Sekarang poin yang ketiga. Sekarang kita perhatikan yang saya catat dengan huruf piring atau warna hijau tadi ya. Saya bacakan kalimatnya. Dan melakukan hal ini secara sempurna juga dalam kasih karunia yang Ia bersedia berikan kepada Yudas sampai saat terakhir. Bagian ini adalah omong kosong yang tidak pernah ada dasar ayatnya, di mana dikatakan Yesus bersedia memberikan kasih karunia kepada Yudas. Saudara, kita sebagai orang reform percaya kasih karunia yang tidak bisa ditolak, irresistible grace. Kalau Yesus memang memberikan kasih karunia kepada Yudas,
Yudas pasti bertobat. Bahwa dia tidak bertobat sampai akhir, jelas dia tidak pernah diberikan kasih karunia. Dan memang ayatnya tidak pernah ada. Saya kepingin tahu orang bisa berikan ayatnya. Tidak ada ayat manapun yang tunjukkan Allah berikan kasih karunia kepada Yudas. Karena kalau itu ada pemberian itu, Yudasnya pasti bertobat dan pasti selamat. Tidak akan jadi pengkhianat dan binasa. Yang keempat, saudara, yang terakhir kita perhatikan bagian yang saya catat dengan huruf besar yang bunyinya begini. Lebih jauh lagi, bahkan seandainya Yudas tidak pernah ada, kejahatan yang mematikan dari dosa dalam manusia akan berbelok ke dalam oposisi terhadap Yesus pada waktu anak manusia yang kudus datang untuk menarik mereka ke sorga. Dan suatu tragedi seperti yang terjadi di Kalvari akan merupakan hasilnya. Kata-kata terakhir ini juga merupakan sesuatu yang konyol ya. Apa yang Allah tahu lebih dulu dalam kekekalan itu apa? Nah, kalau yang dia tahu itu adalah Yudas yang mengkhianat, maka itu pasti terjadi, tidak bisa tidak. Kalau yang dia tahu itu adalah orang lain yang akan mengkhianat, maka itulah juga yang akan terjadi. Jadi kata seandainya itu tadi mana? Seandainya yang saya garis bawah itu, saudara, adalah sesuatu yang konyol karena mengandaikan sesuatu yang sama sekali mustahil. Dalam kekekalan dari Mirsa Tringga, Allah bukan cuma tahu bahwa akan ada seseorang bos siapa yang akan mengkhianati Yesus. Tidak. Masa dia cuma tahu seseorang bos siapa? Tahu itu maha tahu yang model apa, saudara? Dia bukan tahu seseorang, dia tahu orangnya persis. Yudas Iskariot akan mengkhianati, dan itu yang pasti terjadi. Jadi pengandaian dan pakai itu nonsense. Sekarang sudah kita sudah pelajari orang Armen yang satu, kita pelajari orang Armen yang lain, yaitu Adam Clarke. Tentang Yohanes 6 ayat 64 ini, dia berkata demikian. Dan siapa yang harus mengkhianati dia? Saudara, ini ada yang warna biru dan merah ya. Harus itu dia saya terjemahkan dari kata should yang dia pakai. Dan kalau akan, saya terjemahkan dari kata would yang dia pakai. Jadi dia membedakan si Adam Clarke ini should dan would. Nanti akan saya berikan ya, King James menerjemahkan should dan yang lain menerjemahkan would. Ada yang should, ada yang would. Nanti kita bedakan ya. Dan dia membahas hal itu. Dan siapa yang harus mengkhianati dia, should ya, atau siapa yang akan would menyerahkan dia, karena ia tahu segala sesuatu. Ia tahu dari semula, sejak panggilan Yudas sampai kerasulannya, dan dari sejak kekekalan. Jika pembaca berkenan atau senang, siapa itu yang akan, bukan harus, menyerahkan dia ke dalam tangan dari orang-orang Yahudi. Kata should atau harus dalam pengertian dari kebanyakan orang secara implisit menunjukkan keharusan dan paksaan. Kata would, akan, secara implisit menunjukkan bahwa ia ada di bawah pengaruh dari kehendak bebasnya sendiri tanpa keharusan atau paksaan. Yang pertama, should ya, membuang kesalahannya. Karena apa yang seorang manusia dipaksa secara tidak bisa ditolak untuk lakukan oleh otoritas tertinggi dari Allah, ia tidak bisa hindari, dan karena itu tidak bisa ada kesalahan dilekatkan kepadanya. Tetapi Yudas telah bertindak melalui kehendak bebasnya sendiri, menyalahgunakan kuasanya dan kasih karunia yang telah ia terima. Ia bersalah tentang pembunuhan dari seorang yang tidak bersalah dan layak mendapatkan hukuman kekal atau neraka kemana ia pergi. Saudara, King James dan ESV menggunakan kata should, tapi RSV, NIV, NASB dan New King James menggunakan kata would. Karena itu dia kontraskan dua kata ini, saudara. Jadi pandangan Adam Clarke ini jelas bukan pandangan Armenian. Dan mari kita menganalisa. Ini agak sedikit sukar ya. Adam Clarke sendiri mengatakan pada bagian awal dari kutipan di atas ya, bahwa Yesus tahu segala sesuatu. Dan dari semula, bahkan dari kekekalan, Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan atau mengkhianati dia. Laki-laki saudara saya tanya, kalau dia tahu semua, dia tahu siapa yang akan mengkhianati, bisakah pengetahuan itu salah? Nah, mungkin kan. Nah, jadi pengkhianatan Yudas itu pasti terjadi, harus terjadi, atau cuma mungkin terjadi? Bukan cuma mungkin, tapi pasti, harus.
Ya, jawabannya itu harus terjadi, pasti terjadi. Jadi bisakah Yudas Iskariot akhirnya atau dalam faktanya tidak mengkhianati Yesus? Tidak mungkin. Dia tahu dari semula mesti terjadi, tidak mungkin tidak. Itu berarti hal itu sudah tertentu. Dan kalau tertentu pasti ada yang menentukan. Dan siapa? Waktu itu cuma ada Allah. Bisa tertentu, berarti ada yang menentukan. Kalau bukan Allah yang menentukan, apa? Siapa? Cuma ada Dia. Saudara, argumentasi tidak bisa dijawab. Semua orang akan terpaksa mengakui Allah tahu berarti itu pasti. Pasti berarti tertentu. Tertentu berarti ditentukan. Ditentukan berarti pasti Allah yang menentukan. Berarti segala sesuatu tanpa kecuali itu ditentukan, termasuk pengkhianatan Yudas. Ini kata-kata Loren Bednar, seorang ahli teologi reform. Keberatan Arminian terhadap penentuan lebih dulu mengandung atau menghasilkan kekuatan yang sama terhadap pengetahuan lebih dulu dari Allah. Apa yang Allah ketahui lebih dulu pastilah sama tertentunya dan pastinya seperti apa yang ditentukan lebih dulu. Dan jika yang satu tidak konsisten dengan kebebasan manusia, yang lain juga demikian. Penentuan lebih dulu membuat peristiwa-peristiwa pasti atau tertentu, sedangkan pengetahuan lebih dulu mensyaratkan bahwa mereka itu pasti atau tertentu. Saudara, orang Arminian biasanya tidak mau percaya kan? Allah menentukan lebih dulu, tidak mau. Allah cuma tahu. Lo tahu dan menentukan itu tidak bisa dipisahkan. Karena kalau dia tahu mesti terjadi. Kalau dia tahu bisa tidak terjadi, ya pengetahuannya salah, dia goblok, saudara. Dia tahu mesti terjadi, tertentu, ditentukan, ya mesti dia yang menentukan. Tidak bisa, saudara, kita mengatakan Allah cuma tahu. Allah tidak menentukan, itu tidak mungkin. Karena tahu lebih dulu dan menentukan lebih dulu berhubungan secara tidak terpisahkan. Apapun yang terjadi Allah tahu lebih dulu, sekaligus Allah menentukan lebih dulu, maka itu pasti terjadi. Karena kata-kata selanjutnya dari Loren Bednar, kecuali Arminianisme menyangkal atau menolak pengetahuan lebih dulu dari Allah, ia tidak mempunyai pertahanan di depan kekonsistenan yang logis dari Calvinisme. Karena pengetahuan lebih dulu secara tidak langsung menunjuk pada kepastian, dan kepastian secara tidak langsung menunjuk pada penetapan lebih dulu. Jadi saudara, kata-kata dari Loren Bednar ini bagus sekali ya. Bagian akhirnya itu dalam bahasa Inggrisnya, for knowledge implies certainty and certainty implies foreordination. Pengetahuan lebih dulu secara tidak langsung menunjuk pada kepastian, dan kepastian secara tidak langsung menunjuk pada penetapan lebih dulu. Itu tidak terhindar, saudara. Ya, saya kembali pada Adam Clarke ya. Adam Clarke lalu mengatakan bahwa kata should, terjemahnya harus itu ya, secara implisit menunjukkan keharusan atau pemaksaan. Kalau dikatakan Yudas itu should betray, harus mengkhianat, berarti ada pemaksaan. Lalu dia berkata, kalau begitu tidak salah, dia dipaksa kok. Saudara, kalau kata harus dalam arti pasti, maka saya setuju. Tapi kalau kata harus dalam arti ada pemaksaan, saya sama sekali tidak setuju. Itu harus dibedakan ya. Adam Clarke menambahkan bahwa karena itu kalau digunakan kata should atau harus, maka Yudas Iskariot tidak bersalah dan tidak bisa dihukum. Ini jadi ajaran hyper Calvinis ya. Dan ini salah total, tidak alkitabiah, bahkan sesat. Allah menetapkan Yudas mengkhianat, memang pasti terjadi, tapi bukan ada dipaksa Yudasnya. Dibilang mau baik, dipaksa untuk mengkhianat, tidak ada. Tapi pasti. Nah, sekarang mari kita lihat pandangan Lenski yang berkenaan dengan hal ini, yang kurang lebih sama dengan pandangan Adam Clarke. Jadi tadi sudah Lenski, Adam Clarke, sekarang kembali ke Lenski lagi. Dalam komentarnya tentang Yohanes 12 ayat 4, si Lenski berkata demikian, Yohanes menuliskan yang akan mengkhianati dia, homelon dengan infinitive present sebagai pengganti future atau bentuk yang akan datang. R itu Robertson ya, Robertson halaman 1118. Ini menjelaskan segala sesuatu. Terjemahan yang salah, yang harus mengkhianati dia, tidak boleh membimbing kita untuk berpikir tentang suatu pemaksaan ilahi.
Tindakan yang bersifat mengkhianat dari Yudas bukanlah hasil dari suatu ketetapan ilahi. Itu sepenuhnya merupakan tindakannya sendiri. Sama seperti tindakan-tindakan jahat yang lain adalah hasil dari hati manusia sendiri. Yudas menahan atau menolak semua kasih karunia Allah, semua pengaruh-pengaruh dan peringatan-peringatan yang diberkati dari Yesus, dan lalu mengkhianati dia. Pada waktu kasih karunia adalah sia-sia, hanya kuasa yang maha kuasa, hanya kuasa yang maha kuasa yang tertinggal. Dan kuasa ini tidak bisa mempertobatkan atau menyelamatkan. Semua yang kuasa itu bisa lakukan adalah melaksanakan rencana-rencana Allah di antara orang-orang jahat, dan dengan demikian mengontrol kejahatan mereka, sehingga itu akan melanjutkan rencana-rencana Allah. Saudara, saya berikan catatan beberapa ya. Pertama, yang Lenski maksudkan dengan infinitive present adalah kata Yunani paradidonai, yang berarti menyerahkan. Dia mengatakan bahwa E.T. Robertson ini jagonya Yunani pada abad yang ke-20, ranking 1 dunia, saudara ya, mengatakan bahwa ini adalah pengganti bentuk future atau bentuk akan datang. Dan karena itu semuanya harus diterjemahkan yang akan menyerahkan dia, bukan seperti terjemahan King James, who should betray him, yang harus mengkhianati dia. Ya, ini kata-kata dia. Kedua, sekarang perhatikan kata-kata Lenski yang saya beri garis bawah tunggal, saya kutip di sini. Tindakan yang bersifat mengkhianat dari Yudas bukanlah hasil dari suatu ketetapan ilahi. Itu sepenuhnya merupakan tindakannya sendiri. Ini Armenianya keluar ya. Dia tidak percaya ketetapan ilahi, orangnya yang melakukan. Saudara, ini bertentangan frontal, ayatnya ada, saudara ya. Lukas 22 ayat 22, coba kita lihat. Kalau saudara baca ayat 21-nya, konteksnya bicara Yudas ya. Dan ayat 22-nya mengatakan sebab, ini kata-kata Yesus ya, sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Ditetapkan melalui pengkhianatan Yudas. Akan tapi celakalah orang yang olehnya dia diserahkan. Memang Yudas melakukan ketetapan Allah, tapi tetap celakalah dia. Di satu sisi ada kedaulatan Allah, penetapan Tuhan tidak bisa dia masih terjadi. Di sisi yang lain, orangnya tetap bertanggung jawab. Jangan pikir orangnya tidak tanggung jawab. Karena dikatakan celakalah orang yang olehnya dia diserahkan. Tapi penekanan saya, saudara, pada bagian yang saya garis bawahi, seperti yang telah ditetapkan. Ayatnya jelas bilang ditetapkan, tetapi Lenski berkata tindakan Yudas itu bukan hasil ketetapan ilahi. Lalu bagaimana dia tafsirkan Lukas 22, saya tidak ngerti. Yang ketiga, sekarang kita perhatikan kata-kata Lenski yang saya beri garis bawah ganda, yang bunyinya demikian. Pada waktu kasih karunia adalah sia-sia, hanya kuasa yang maha kuasa yang tertinggal, dan kuasa ini tidak bisa mempertobatkan atau menyelamatkan. Saudara, coba baca sekali lagi kata-kata itu, kedengarannya gimana? Di satu sisi dia berkata kuasa Allah itu maha kuasa ya, tapi katanya dia tidak bisa mempertobatkan atau menyelamatkan. Maha kuasa tapi gak bisa, itu ya opo karpe. Ini omongan yang konyol ya. Jadi kita lihat kata-kata orang pintar ini pintar, tapi penuh dengan kebodohan gara-gara dia memang mempertahankan doktrin Arminiannya yang jelas-jelas tidak sinkron dengan ayat-ayatnya, tuaksakan saja, akhirnya ya jadi tidak karu-karuan. Sekarang saudara, kita bandingkan dengan pandangan Calvin dan orang-orang Reform atau Calvinis di dalam persoalan ini. Calvin berkata demikian, kami menempatkan suatu perbedaan di antara pemaksaan dan kepastian, dari mana terlihat bahwa manusia sementara yang pasti berdosa, tetapi ia berdosa dengan sukarela. Kalau Tuhan sudah tentukan dia pasti berdosa, tapi tidak ada pemaksaan, dia mau sendiri. Spurgeon, manusia bertindak sesuka hatinya, sesuka dia, nanti bebas ya, dia maunya sendiri kok ya. Bagaimanapun dikalahkan atau dikuasai oleh pemerintahan yang berdaulat dan bijaksana. Bagaimana dua hal ini bisa benar, saya tidak bisa mengatakan. Saya tidak yakin bahwa di sorga kita akan bisa mengetahui di mana tindakan bebas manusia dan kedaulatan Allah bertemu.
tetapi keduanya adalah kebenaran yang besar. Allah telah mempredestinasikan segala sesuatu, tetapi manusia bertanggung jawab. Komentar Arthur Pink sekarang, dua hal tidak perlu diperdebatkan. Allah itu berdaulat, manusia itu bertanggung jawab. Menekankan kedaulatan Allah tanpa juga memelihara pertanggung jawab dari manusia ciptaan cenderung pada fatalisme. Terlalu memperhatikan pemeliharaan tanggung jawab manusia sehingga tidak mengindahkan kedaulatan Allah, sama dengan meninggikan makhluk ciptaan dan merendahkan Sang Pencipta. Dan Charles Schulz berkata demikian, Allah bisa mengontrol tindakan-tindakan bebas dari makhluk-makhluk rasional tanpa menghancurkan kebebasan ataupun tanggung jawab mereka. Poinnya adalah pada Allah bisa. Kalau manusia tidak bisa, saudara ya. Kalau saya membuat suatu film, lalu saudara tak jadikan bintang-bintang filmnya ya. Saya buat naskahnya kan, wah, Franklin jadi lakonnya, Roy jadi bajingannya ya. Nanti saya sudah kasih detail. Franklinnya berbuat apa, bicara apa, melangkah apa, tindakannya nuding dengan jari 1 atau jari 5, Roy-nya bicara apa, semua saya tulis semua mendetail. Tapi saudara, tetap kalau namanya manusia yang buat film, tidak mungkin saya bisa mengendalikan Franklin secara mutlak, Roy secara mutlak, itu tidak mungkin. Pasti ada kebebasan tertentu. Misalnya pada waktu Franklin nuding, menurut cocok dengan naskah saya, dia nuding ya. Saya tidak akan menentukan waktu dia nuding itu ini berapa milimeter ya, atau waktu dia nuding itu denyut nadinya berapa. Masa saya mau menentukan hal seperti itu? Kan tidak mungkin. Saudara, Tuhan bisa menentukan semua. Segala sesuatu sampai detail-detail yang paling kecil pun dia tentukan. Denyut nadinya, tekanan darahnya, dan sebagainya, semua dia tentukan. Kalau saya misalnya bisa melakukan itu, Franklin jadi robot. Tapi Tuhan tidak. Dia bisa menentukan segala sesuatu detail terkecil tanpa menjadikan orangnya robot. Itu bedanya Tuhan dengan kita. Makanya kata-kata Charles Schulz itu, Allah bisa, itu sesuatu yang luar biasa penting. Kalau kita nggak bisa. Kalau saya buat naskah dan semua betul-betul detail saya tentukan, orangnya jadi robot kabeh. Tapi kalau Allah bisa. Allah bisa menentukan tanpa menghancurkan kebebasan dari orangnya. Jadi saudara, ini merupakan sesuatu yang misterius di dalam penetapan atau pra-pengetahuan Tuhan. Apapun yang dia ketahui lebih dulu pasti atau harus terjadi. Tetapi pada saat hal itu terjadi, orang yang dia ketahui akan melakukan hal yang buruk itu akan mau sendiri untuk melakukannya. Dia tidak dipaksa oleh siapapun, tidak juga oleh Allah sendiri untuk melakukan hal dosa atau hal buruk itu. Dan karena itu dia tetap bersalah dan tetap harus bertanggung jawab dan harus dihukum. Seperti Lukas 22 ayat 22 yang tadi kita baca, anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tapi celakalah orang yang olehnya dia diserahkan. Sudah pada bagian awal dari ayat ini menunjukkan ketetapan Allah tentang pengkhianatan Yudas. Tapi bahkan akhir dari ayat ini menunjukkan tanggung jawab Yudas Iskariot tetap ada, karena dikatakan celakalah dia. Mengomentari Lukas 22 ini, Spurgeon berkata demikian, ketetapan Allah tidak mengurangi tanggung jawab manusia untuk tindakannya. Sekalipun hal itu sudah ditentukan lebih dulu oleh Allah, manusia melakukannya dengan kehendak bebasnya sendiri, dan pada dialah jatuh kesalahan sepenuhnya. Jadi saudara, ingat baik-baik ya, jangan jadi Arminian yang mengatakan Allah tidak menentukan. Itu tidak masuk akal, saudara. Dia tahu mesti terjadi, tertentu, ditentukan, dia menentukan. Itu tidak akan lepas. Allah menentukan segala sesuatu, itu tidak akan ada orang bisa bantah. Kalau saya berani debat dengan siapapun dalam persoalan itu. Tapi saudara, jangan juga jadi hyper Calvinis. Allah menentukan, karena itu ya wis mau ditentukan, mau diapa-no. Jadi kalau saya ditentukan nyolong, ya nyolong, ya wis lah nyolong, nah wis
Nek aku nyolong Allah menentukan, ya Allah sih salah, bukan aku yang salah kok. Tidak bisa, saudara. Ini menjadi hyper Calvinis. Dua-dua kita tekankan. Di satu pihak Allah menentukan, di pihak lain saya bertanggung jawab. Kalau misalnya ada ISIS ini ya, bunuh orang, perkosa dan sebagainya, lalu orang bilang, lah ya sudah ditentukan Allah loh. Ya Amerika mau nyerang atau mau nyerang, ya KP ditentukan Allah, dia tetap bunuh berapa orang itu sudah ditentukan, biar lah. Itu bukan Calvinis, itu hyper Calvinis. Lalu tanggung jawabnya dibuang. Makanya kita tetap mendoakan dan sebagainya. Kalau ada dukungan lain yang memungkinkan dilakukan, kita akan lakukan. Ya, tapi saudara, tidak bisa karena ditetapkan, wis jul tangan, karepmu. Saudara, orang hyper Calvinis itu tidak bisa hidup. Kalau memang mau konsisten, mati hidup ditetapkan Tuhan, sakit, dia tidak usah ke dokter, saudara. Aku ditetapkan waras dewek, ditetapkan mati, tetap sakit. Jadi apa gunanya pergi dokter, minum obat? Dan lebih ekstrem lagi, dia nyabrang jalan. Nek ditetapkan nubruk ya nubruk, nek ditetapkan lopot ya lopot. Meremain nyabrang barami bandak peduli amat nyabrang saja. Gak kira ketabrak kalau ditetapkan tidak nabrak. Bisa hidup orang seperti itu? Tidak bisa. Hyper Calvinis cuma ada dalam teori. Dalam praktek kalau dia lakukan betul-betul konsisten, hidup pun dia tidak mungkin. Dua yang sama-sama salah. Pemikirannya sebetulnya sama. Kedaulatan Allah, tanggung jawab manusia. Mereka merasa ini tidak cocok. Calvinis, Arminian membuang kedaulatan Allahnya. Allah tidak menentukan katanya. Hyper Calvinis membuang tanggung jawab manusianya. Allah menentukan. Aku apatis karepku dewi. Sama-sama salahnya. Calvinis bukannya tidak melihat, bukannya buta kalau dua hal ini kelihatannya gak cocok. Tapi Calvinis melihat dua-dua diajarkan secara jelas oleh Alkitab. Kita bisa harmoniskan atau tidak peduli, dua-dua diterima. Allah menentukan, manusia bertanggung jawab. Dan saudara, ini bisa saya jelaskan misalnya dalam kasusnya Firaun ya. Waktu Musa diutus kepada Firaun, ada ayat-ayat Firaun berkeras, ada ayat-ayat Allah mengeraskan Firaun. Yang mana yang paling dulu? Allah mengeraskan atau Firaun berkeras? Yang paling dulu muncul, baca sendiri dari awal, yang paling dulu muncul, Allah mengeraskan. Tapi pada waktu Musa sampai ke hadapan Firaun, Firaunnya berkeras sendiri kalau PDW. Dan itu misteriusnya. Allah menentukan, Firaun tak keraskan. Pada waktu Musa sampai di sana, Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Mari kita lihat ayatnya ya. Ini Keluaran 3:19 pertama kali keluar. Tetapi aku tahu, ini kata-kata Tuhan ya, bahwa Raja Mesir, Firaun, tidak akan membiarkan kamu pergi. Tahu? Tidak akan. Kalau dia tahu pasti terjadi. Oh pasti ya. Kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Keluaran 4:21. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah bahwa segala mujizat, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Lalu Keluaran 5:1-2. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Firaunnya tidak mau sendiri, ya, tidak ada yang maksa. Lalu Keluaran 7 ayat yang 1-3. Berfirman Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara pada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Dan lagi-lagi Tuhan berkata, aku akan mengeraskan. Karena Keluaran 7 ayat 13-14. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang tadi firmankan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Keluaran 7 ayat 22. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras, ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ya sudah, Tuhan sendiri yang mengatakan dulu, aku akan keraskan hatinya. Tapi pada waktu terjadi, Firaun mengeraskan hatinya sendiri. Itu yang selalu terjadi, saudara. Jadi saudara, bagi saya orang reform, sekarang kalau kembali pada pembicaraannya si Adam Clark tadi ya, would dan should ya. Would terjemahan dari RSV, NIV, NESV dan New King James. Should terjemahan dari King James dan ASV. Yang mana sebetulnya menurut saya tidak terlalu jadi soal. Pengetahuan Tuhan memastikan terjadinya hal itu. Tetapi pada saat hal itu terjadi, Yudas Iskariot tetap melakukan dengan kehendaknya sendiri, dan karena itu dia bertanggung jawab untuk semua ini. Saudara, sebetulnya apa gunanya doktrin seperti ini yang cuma rasanya menimbulkan gegeran kok diajarkan ya? Tidak pernah, saudara, kalau doktrin ini dimasukkan di Facebook, wah, bentrokan. Waktu saya pertama kali mengkhotbahkan waktu di mana tuh, di Jakarta saya kira ya, dalam GRI ada semacam camp gitu, saya khotbahkan Prophets of God. Para pesertanya tidak tidur sampai jam 3 pagi, saudara. Gue kira debat di dalam kamar mempersoalkan ini, gue kira rame. Apa gunanya ini diajarkan? Gunanya adalah ini: memandang atau memikirkan bahwa apa yang akan terjadi sudah ditentukan. Itu akan membuang segala ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan saudara. Karena semua itu tidak ada gunanya. Saya tahu akan terjadi, tidak ada gunanya. Mau khawatir buat apa sih? Misalnya ya, di rumah saudara ada kecelakaan, anak saudara keiris nadinya gitu ya. Wah, mancur darahnya, kalau nadi, wah mancurnya ada karu-karuan saudara ya. Dan saudara, reaksi pertama apa? Khawatir, takut, panik ya. Wih, ini masih cepat, gak cepat, darah teh mati. Haruskah mbak ke rumah sakit? Kalau hyperkafiris, meneng noai lah, newane hidup ya hidup, newane mati ya mati. Nah itu bukan ajaran saya saudara, itu orang gendeng ya. Tentu kita harus bawa ke rumah sakit. Tapi pada saat itu kita memikirkan, anak ini keluar darah sebanyak itu, di sana Tuhan sudah tahu dan dia menentukan bakal sembuh atau bakal mati. Saya mau takut, saya mau panik, saya mau melakukan apapun, Tuhan tentukan mati ya mati, tentukan hidup ya hidup. Tapi adalah tanggung jawab saya melakukan yang terbaik yang saya bisa lakukan. Kalau misalnya tidak mungkin, sambil percaya Tuhan sudah tentukan, apapun yang ditentukan terjadi, maka saudara itu bisa membuang semua kekhawatiran. Setidaknya pada waktu saya melakukan yang terbaik itu, saya melakukan bisa dengan tenang. Toh Tuhan sudah menentukan. Saya mau berbuat apapun tidak akan merubah ketentuan itu. Jadi saudara, khususnya pada saat kritis, pada saat yang berbahaya modal semacam demikian, doktrin ini luar biasa menenangkan. Kalau misalnya saudara jadi Jane Foley itu ya, wartawan Amerika yang disembelih itu ya, pasti dia sudah diberitahu, kamu bakal tak sembelih, tak masuk ke video, tak kasih ke Amerika. Sambil menunggu itu, ya saya tidak tahu dia Kristen apa enggak. Kalau saudara bisa mikir, ditentukan Tuhan. Aku mau khawatir atau tidak khawatir, nah memang mestinya disembelih. Penentuannya sampai disembelih, pasti sembelih. Kalau penentuan di sana disembelih, mau apapun pasti tidak disembelih. Lalu khawatirnya buat apa? Ada gunanya bisa merubah? Tidak ada belas. Maka sebetulnya biarpun mungkin takut sakitnya, tapi mengkhawatirkan, dia tahu itu tidak akan ada gunanya. Sama sekali tidak ada gunanya. Di samping tambahan lagi, kalau saudara anak Tuhan, saya mestinya percaya Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bukan cuma dia tentukan apa yang terjadi itu, tapi apapun itu yang saudara khawatirkan itu, kalau memang dia tentukan dan terjadi,
itu terjadi untuk kebaikan saudara, maka sebetulnya itu membuang semua kekhawatiran. Saudara, saya berikan contoh yang konyol ya. Saat saudara nonton filmnya tegang, nemen tegangnya, orang diantem bisa mau mati atau gimana ya. Coba pada saat tegang tuh mikir, atau nonton bareng saya, saya komentar, kamu tuh dapat tiba-tiba dia mati, pasti tetap no. Ini sutradara yang menentukan, bukan siapa sih menang, siapa sih kalah. Sutradara yang menentukan siapa sih kalah, siapa menang. Saya kepingin lihat tegangnya hilang apa enggak. Amblas kabeh tegangnya enggak ada, tegangnya enggak. Nonton lebih aku sebenarnya tak gitu ngamuk sih. Kalau saya tegangnya filmnya hilang. Melihat orang menderita gitu ya. Aduh, sakno nih. Dibayarnya bilaran dari kamu ya. Sutradara nyuruh gitu ya, biar gitu. Dah, hilang tegangnya sudah hilang, sedihnya hilang, kuabe hilang. Nonton film gak ada rasanya. Tapi saudara, itu konyol pada waktu nonton film. Dalam kehidupan nyata, pada waktu terjadi suatu ketegangan, suatu yang kritis, suatu yang menguatirkan, saya mikir rencana Tuhan tetapkan, dan itu pasti terjadi. Memang tegangnya hilang, dan itu menyenangkan, itu bukan konyol. Nanti maksud saya, film tegangnya hilang, konyol. Film memang gak menyenangkan. Tapi dalam kehidupan yang nyata, saya mikir rencana Tuhan, tegangnya buyar kabeh. Tuhan tentukan mati ya mati, tentukan hidup ya hidup kok. Memang aku harus mengusahakan yang terbaik, tapi semua hasil Tuhan tentukan. Khawatir kok gunanya apa? Tidak ada gunanya sama sekali, sedikit pun tidak ada. Jadi saudara, belajar hal ini kelihatannya teoritis ya. Kelihatannya ini cuma menimbulkan sumber gegeran. Tapi Calvin sendiri berkata, kalau orang percaya dan ngerti providence, kebahagiaannya terletak di sana. Yang tidak ngerti itu penderitaannya habis-habisan di situ. Jadi pada waktu saya ngerti hal ini, semua yang ditetapkan Tuhan masih terjadi, kita tetap bertanggung jawab. Pada waktu ada hal kritis, ada kebakaran, ada bencana alam, ada bencana mau mendatang, rampung, membunuh, apa saja, penyakit, apa saja, selalu mikir, aku memang harus melakukan yang terbaik. Tapi Allah menetapkan, dan yang Dia tetapkan pasti terjadi. Aku mau khawatir, mau takut, mau panik, mau apapun, tidak akan mengubah yang ditetapkan pasti terjadi. Maka saudara, tegangnya hilang. Saudara akan melakukan yang terbaik, memang harus, tanpa ketegangan. Tidak ada yang lebih bagus dari itu kan. Bahkan kalau bisa percaya Roma 8:28, dengan tetap bersyukur, tetap percaya pada Dia, melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan, dan tetap percaya, berserah kepada Dia. Itu bagusnya doktrin ini. Gampang kita percaya pada waktu belajar, tapi pada waktu panik bisa lupa. Tapi kalau saudara ingat dan terapkan pada saat kepanikan, tenang, kayak film yang tegangnya hilang. Nah, hilang semua tegangnya, tapi di sini hilangnya tegangnya menyenangkan. Siapa sih kepingin khawatir? Panik itu seneng, gak enak belas saudara. Dan saya pernah praktekkan bahwa orang yang keracunan pergi ke rumah sakit, panik nak, tenang aja lah. Tuhan tentukan, memang mati ya mati. Saya berusaha ngebut, saya sudah gak ngurus mau apa, ngebut mau apa, muntah bapak, ngebut saja. Tapi saya tahu ditentukan mati yang mati, tentukan hidup ya hidup. Membuat saya berusaha maksimal, tapi saya tidak tegang, saya tidak panik, tidak apa. Kadang-kadang bisa lupa, panik. Tapi kalau kita ingat, renungkan, itu memberikan ketenangan yang luar biasa. Moga-moga saya bisa melaksanakan dan merasakan betapa berbahagianya percaya hal ini, tidak jadi seperti orang Amerika, tapi menjadi betul-betul seorang yang Calvinis. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah pimpin serta berkati kami dalam sepanjang acara firman. Kami sudah melihat tentang Yudas yang mencapai kedudukan sangat tinggi, pelayan yang sangat hebat kelihatannya, tapi ternyata adalah orang Kristen KTP. Tuhan, di atas segala-galanya tolong kami untuk introspeksi.
Kalau di antara kami ada orang-orang Kristen KTP, tolong mereka untuk bisa percaya. Kami tahu Tuhan tanpa kelahiran baru dan anugerah iman, tidak mungkin mereka bisa percaya. Tolong melahir barukan mereka, anugerah iman supaya mereka percaya dan diselamatkan. Dan untuk kami yang sudah percaya, kami bersyukur karena kami sadar kami bisa percaya bukan karena kami lebih baik dari Yudas atau apapun. Kami percaya karena Engkau memilih dan menganugerahi kami. Kami juga bersyukur kami belajar tentang terang pengetahuan dan juga penetapan Tuhan yang tidak mungkin berubah. Tapi pada saat yang sama, tanggung jawab manusia tidak dibuang. Pada saat kami mengalami masa yang kritis, kalau biasanya kami panik, tolong Tuhan ingatkan pada saat itu tentang doktrin ini. Sehingga kami di satu sisi tetap berusaha secara maksimal, tapi di sisi lain percaya bahwa penetapan mulah yang terjadi, dan itu akan membuang segala kepanikan, ketakutan, dan memberikan kami ketenangan sehingga bisa melakukan yang terbaik dengan tenang. Tolong Tuhan bantu kami dalam hal itu, karena kami lemah dan tanpa bantuan-Mu kami tidak akan bisa melakukan. Kami tetap menitipkan sisa pembahasan tentang Yudas Iskariot ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin, sertai dan berkati, sehingga semua kami bisa menyelesaikan pelajaran ini dan makin mengerti, dan pada akhirnya ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.